عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذي جعل شهر رمضان على سائر الشهور سيدا وكمل فيه الفخر وجعله للبركات والخيرات موردا، وأنزل فيه القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذرياته وقرابته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du. Alhamdulillah, di subuh 11 Ramadan ini saya mengajak kita semua untuk senantiasa istiqamah, konsisten. Tidak boleh berkurang tetapi harus bertambah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasabat liwa ega. Terlalu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah pinjamkan kepada kita semua. Mulai dari kita lahir, tumbuh dewasa, menjadi orang yang sukses, berjaya sampai hari ini. Bahkan nikmat yang paling dekat yang melekat pada diri kita, riwata kaleta, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan sempurna. Onderdil tubuh dalam keadaan sempurna. Mulai dari kepala ditata dengan baik tempatnya dan fungsinya. Mulai dari kepala Allah hiasi engkau gemeta. Turun sedikit ada kedua mata, turun sedikit ada telinga, hidung, mulut. Dari nikmat ini saja tidak bisa kita bayar dengan dunia, dengan materi apapun. Andaikan ini bisa dibayar dengan dunia, Pak, Ibu, maka tidak ada orang yang akan pakai kacamata. Tidak ada orang yang putih rambutnya. Tidak ada orang yang makaripu ulikna. Kalau itu semua bisa dibayar. Tetapi itu pinjaman Allah Subhanahu wa taala yang punya masa berlaku. Engkau masa expire-nya. Ada rentang waktu dia bekerja. Bagaimanapun kekuatan yang Allah beri kepada kita, Allah pinjamkan, cepat atau lambat punya masa berlaku. Sehingga ada ungkapan Pandrita Lopota Makeda, setiap masa itu ada manusianya. Dan setiap manusia punya masa. Saya ulang, Makeda Pandrita Lopota
an rekruta, setiap masa itu ada manusianya. Dan setiap manusia punya masa. Ini yang diingatkan Allah dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. 3 surah Al-Quran membahas tentang kalimat ini. Ayat ini Allah ulang-ulang dalam Al-Quran melebihkan Allah Ta'ala 3 surah. 3 surah berbeda tetapi sama redaksinya. Dalam surah Ali Imran, dalam surah Al-Ankabut, dalam surah Al-Anbiya, sama redaksinya. Maka Allah Ta'ala kullu nafsin dha'iqatul maut. Ada yang menerjemahkan kullu, setiap yang bernapas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup, semua yang ada di muka bumi, dha'iqatul maut, pasti merasakan yang namanya kematian. Artinya ini rupa tangwe, kita ini manusia punya masa berlaku. Kita ini manusia al-ins punya masa expire. Maka oleh karena itu tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu taelo matin rawani ipasadia leta. Kami ingat ketika di pesantren, amalan-amalan rekrut dari Mangkoso mengajarkan kita bagaimana tertib ketika mau tidur. Ipanguju aleta, iparepi aleta, mapa mulai paci aleta dengan cara syariah. Membersihkan tubuh kita dengan syariah dan secara medis. Karena Islam ini mengatur 2 cara kebersihan. Bersih secara syariah, bersih secara medis. Orang yang bersih secara medis belum tentu bersih secara syariah. Ada contohnya. Apa contohnya? Terkena najis. Utamanya najis mughalladhah, najis berat. Dibersihkan bagaimanapun bersihnya pakai deterjen apapun. Mungkin secara medis bersih, tapi secara syariah belum bersih kita menurut Allah Subhanahu wa taala, karena ada tata cara membersihkan itu. Orang yang junub, biar dia mandi sampai 1 kolam ratusan liter, mungkin bersih mapaci secara medis, tapi tidak bersih secara syariah. Nasabah cemme junub ada aturan mainnya, ada hukumnya yang tidak boleh dilanggar, apalagi kita buat-buat sendiri. Alhamdulillah ala kulli hal. Hadirin dan hadirat sini teman-teman lebihku, saudara-saudara lebihku kan hadir. Bulan Ramadan ini tentu hadir mengajarkan kita semua untuk tertib. Faham hukumnya, tahu tata caranya, dan tahu tujuannya. Kalau kita tidak faham hukumnya, detoiri segi tata caranya, apalagi tujuannya, ini yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min shaimin laisa lahu min siyami illa ju'i wal atash. Siaga egana umatku puasa yang di bulan Ramadan, de gaga nalolongan sangadina lapar dan dahaga. Kenapa? Karena tidak faham hukumnya, tidak tahu tata caranya, de neseng tujuannya. Nah, sama dengan hukum. Iya. Kalau bicara hukum, semua para pakar hukum itu, saya mulai S1, S2 sampai S3, bicara hukum sama di kajiannya. 3 yang saya katakan tadi malam. Hukum itu hadir untuk menata, menuntun, menenteramkan. Saya ulang, kehadiran hukum, khususnya hukum negara, tujuannya satu, untuk menata. Bagaimana menata kita ini untuk menjadi orang tertib, tidak menjadi orang pelanggar hukum. Walaupun saya katakan tadi malam bahwa banyak orang faham hukum, tapi dia gak ampe-ampena. Dia tahu hukum, tapi tidak mau melaksanakan, bahkan melanggar.
Ya, ini orang karena tidak punya ampe-ampe, tidak punya etika, nafsunya dibawa na utamakan. Yang kedua, menuntun, mengarahkan kita ini untuk menjadi orang yang hidup berdamai, tenang, hidup yang senantiasa bahagia. Dan yang ketiga adalah hadirnya hukum untuk memberikan ketentraman. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita ini tidak paham hukum, kita tidak bisa bedakan mana mana istrinya orang lain. Coba Pak, pikir ke saya Garek. Andaikan otak kita ini tidak bisa membedakan dendre, oh ye beneku ye tenda beneku. Bisa dibayangkan bagaimana kocaknya dan kacaunya ini urusan dunia. Engkau lagi hukum Bapak Ibu yang mengatur kita. Nah masih banyak itu istri yang tidak tahu mana suami orang lain. Betul Pak? Betul. Ada lagi hukum, masih terlalu banyak suami yang tidak tahu mana istriku, mana istri orang lain. Mana istriku, mana janda. Macam mana Bapak Ibu kena janda ya? Saya terus terang Bapak Ibu, saya berkecimpung di bidang advokat pengacara. Di tahun COVID, salah satu kabupaten yang saya teliti, ternyata tingkat perceraiannya luar biasa tingginya. Banyak laporan masuk mengadu, minta tolong dibantu untuk ke pengadilan. Kenapa demikian terjadi? Karena barangkali hukum yang dia pahami tidak mampu menuntun dia untuk tentram hidupnya. Nah di zaman COVID kemarin luar biasa tingkatan perceraian manusia, Masya Allah. Dan semua tingkat golongan umur. Ada yang baru bersekian tahun, bahkan engkau nenek-nenek Uwitero, Masya Allah. Sempat saya bilang, kenapa kita berpikir lagi cerai Umi? Nah lo harus siapa amat nih. Nasa bumak bau tani tapi wah magelot tuh gencuna magelot tuh anuna. Nah ini barangkali dia faham hukum, tapi tidak mampu hukum menenteramkan dia. Nasabah napat biologi telah nafsuna. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hukum hadir kalau dikatakan antara hukum negara, hukum syariat dan hukum negara, ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kita ini negara hukum. Kekuatan hukum kita berlandaskan pada syariat agama Allah, tetapi bukan negara syariat. Ibarat saya Garek, bagaimana falsafah Pancasila kita, mulai sila pertama sampai kelima. Tujuannya semua adalah bagaimana menghadirkan kejelasan pada diri kita masing-masing, ketentuan hukum pada diri kita masing-masing dalam rangka menciptakan ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, keadilan yang merata. Ya walaupun kita sadari bahwa Masya Allah ini negara kita ini makin kesini seakan-akan makin terarah, makin tidak terarah. Berapa banyak undang-undang dibuat Bapak Ibu, PD Mega Mutolib koruptor. Bagaimana ditambah lagi ada lembaga KPK yang merupakan lembaga baru diciptakan, tidak memberhentikan orang jadi koruptor. Coba seandainya undang-undang kita mengatakan setiap orang yang korupsi maka dipenggal lehernya. Coba saya Garek, kalau semua umat Islam tanda tangan, Majelis Ulama Indonesia tanda tangan, kita sepakat bahwa tidak ada pintu bagi orang koruptor, sanggadina digantung mati atau ditembak mati. Kira-kira kalau saya tanya pada sini jamaah Segir Mandela, setuju? 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 Iya. Karena ini yang repotnya kita. Makanya pantas kalau Haji Romaira mengatakan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kenapa? Karena undang-undang tidak mampu lagi mendidik kita. Saya katakan tadi malam, dulu tidak ada undang-undang perlindungan anak. Begitu dibuat undang-undang perlindungan anak, makin banyak anak kurang ajar. Betul. Dulu tidak pernah kita dengar itu.
ada anak laporan orang tuanya, dipenjarakan orang tuanya karena anak. Lupa dicedek, langsung dia lapor orang tuanya. Karena ada undang-undang perlindungan anak. Dulu tidak ada undang-undang perlindungan perempuan, tapi berapa banyak sekarang istri melaporkan suaminya masuk penjara. Ini hukum hadir untuk menata, menuntun dan membuat kita tentram. Tapi banyak orang mengambil kesempatan kesempitan, tidak paham. Ya, mungkin tidak dikasih uang belanja 3 bulan sama suaminya. Dia buka buku nikah 3 bulan berturut-turut tidak diberikan nafkah lahir batin, maka dia berhak untuk menggugat suaminya. Ini orang atau ini model istri yang kurang ajar, tidak punya sabar. Ya. Dia tidak mampu tidak mampu memanage bagaimana rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Dia nese dan betuanna sakinah mawaddah warahmah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan ini hadir menuntun kita ini. Kesadaran kita. Banyak-banyak kita berdoa. Ya, kalau dalam hadis Rasul disebutkan ada 3 waktu doa ini perlu kita banyak-banyak berdoa. Millahi Allah taala, karena tanda-tanda akhir zaman ini makin dekat. PD Macau ini hancur Illinois. Tanda-tandanya makin banyak. Sudah nampak orang zalim berbuat zalim di muka kita. Dulu zamannya Soeharto tidak berani orang koruptor kecuali di bawah meja. Ya mau kokoy, ya sena meja. Bahkan orang koruptor didukung. Coba periksa itu tahanan KPK. Periksa itu penjara-penjaranya orang koruptor. Ada hotel bintang 5 lalang. Kenapa? Karena sudah materi oligarki yang berkuasa, maka semua bisa dibeli. Ini bahaya buat kita dan generasi kita ini. Kenapa? Akidah tidak mampu lagi akan membendung kalau para penggawa-penggawa itu akan menguasai kekuatan kita. Makanya Allah mengatakan kuntum khaira ummah. Kita ini umat terbaik, ukhriyat linnas, dikeluarkan untuk manusia. Tapi syaratnya apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nanti dikatakan kita ini orang baik, umat terbaik, manusia yang baik, negara yang baik, kalau dia mampu menjadi kelompok yang amar ma'ruf nahi munkar. Tidak cukup kita berdoa, tapi harus gerakan. Tetapi kekuatan juga harus ditopang dengan doa. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Engkau teluwat tu Bapak Ibu pada cengli pada wetanya. Ya, kenapa Ramadan ini bulan barakah? Makanya syahrul mubarak. Ya. Maka Nabi kita perbaiki doa ketika kita makan sahur. Watuta mandra dan niari. Ya. Ini perbaiki ini. Doa di sini makbul doa. Cuma kadang kita ini ketika makan sahur tidak tertib. Contoh, Nabi mengajarkan kita Pak, Bu, makan sahur itu dilakukan setelah sholat tahajud. Jadi masuk aja ki dulu. Masuk aja tahajud ki. Ya rega 2 rakaat, 4 rakaat, 8 rakaat ditambah witir 1 atau 3 rakaat. Makanya bangun itu afdolnya jam 3. Jam 3 bangun ki. Apa yang dilakukan? Bersihkan tubuh kita. Lalu sholat tahajud. Begitu selesai sholat tahajud, ipasi sopu di dendre mandre dan nyarita sebawa tahajud sebawa makan sahur. Di sini tidak boleh ada tidur Pak, dan ada tingkat tidur roh. Ini sunnah, ini hukum. Jadi makan sholat tahajud, makan sahur. Setelah itu apa? Disinilah berdoa kita. Banyak-banyak berdoa antara tahajud, sahur dan sholat subuh. Kulitu mayaga Allah mengutus malaikat untuk mendengarkan doanya umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mau minta sehat ki, minta salama, barakah orang parang, usaha dunia akhirat salama. Minta di situ. Tapi kita ini tahu aturan, tahu hukumnya, tetapi kadang kita malas tahu dan tidak mau tahu. Kenapa? Yang dipakai adalah nafsu tak. Hukum dirubah jadi perasaan. Seharusnya tadi aturannya kita sholat tahajud, kemudian kita makan sahur, lalu sempatnya subuh. Tidak boleh ada situ
Tindro. Yaitu sidi ada orang makan elok manrememan dia elok matindro. Manrememan nih, maka dia matu kumoto kamatu minum bawang nak. Ini orang tidak faham sahur ini. Tadinya sahur ya roh, manrewani. Manrewani, perhatikan di Makkah dan Madinah Bapak Ibu. Ya saya mohon maaf karena masih batuk-batukin Bapak Ibu nasabah. Saya baru pulang dari umroh. Oleh-oleh dari Makkah, ya sama makruh. Perhatikan di Makkah dan Madinah. Kalau sholat subuh itu jam 5, azan sholat subuh tetek 5, maka pasti azan tahajud tetek 4. Kalau sholat subuhnya setengah 6, azan subuhnya setengah 6, maka pasti azan tahajudnya setengah 5. Perhatikan, pasti 1 jam sebelum azan subuh. Agak betul nah, karena disinilah afdalnya orang sholat tahajud. Disinilah afdalnya orang berdoa. Tasahharu fa inna suhur barakah. Maka Nabi ta sahurlah wahai umatku, nasabayaru lal sahuri ada berkah. Bukan makan banyak. Ya, kalau Nabi menuntun kita makan kurma dengan minum air zam-zam cukup. Ya tuh sini balas dendam. Lau kurmeman nih, si ada kira-kira wanre ko letu arweng. Lau kurmeman, oh 2 menit cukup. Angkana cotona si mangkok. Angkana bepana si penne, angkana nandrena 2 penne, waitek si kaca. Begitu selesai makan, makanlah makanna, jolik boana dan Allah kuasa pajak. Ini orang sebenarnya tidak mau mempersiapkan diri untuk berpuasa. Tetapi tertibnya adalah bangun kita tahajud. Setelah tahajud pasti sompo dendre, mandre dan niari. Setelah itu berzikir. Ya la tunapa guru Nabi ta nashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu anna ya karim. Itu amalan. Nah ini tosiri purata mandre dan niari HP kateni ibu-ibu game online TikTok dan sebagainya. Bagaimana bisa merasa ibadah puasa Bapak Ibu? Karena kita sendiri tidak sadar sementara sudah ada hukumnya. Jadi yang pertama ini diamalkan. Ini ambil hikmahnya bahwa kita makan sahur di awal dengan sholat tahajud billahi Allah Ta'ala. Yang kedua makan sahur lalu sholat subuh. Setelah itu pasti subuh lele syuruk sampai duha. Ini amalan Nabi. Nah sama karena Nabi tak nigi tuli matinro pura supaya subuh. Ia tu tahu kasih asih. Itulah orang paling miskin di hadapan Allah. Tapi dia juga paling kaya. Kaya apa? Kaya lasa. Perhatikan orang yang suka sholat subuh Bapak Ibu. Ini penelitian medis. Rata-rata orang yang suka sholat subuh, yang suka tidur setelah sholat subuh, rata-rata orang yang suka tidur setelah sholat subuh, penyakit pertama yang dia dapatkan adalah penyakit pikun, cepat tak kelupa. Yang kedua, rata-rata orang yang suka tidur setelah sholat subuh pasti gampang kena gagal ginjal. Yang ketiga, rata-rata orang yang suka tidur setelah sholat subuh, yana tu tahu kami makutu. Ini penyakit paling bahaya ini, makutu. Jadi jangan coba-coba kita tidur setelah sholat subuh. Makanya di Mangkoso Pak, kita ingat dulu si Pak Ustaz Guru Ustaz Samuil. Di sana itu diajarkan kita tahajud, sholat subuh, sholat pengajian sampai duha. Tidak ada tidur. Nah ya tahu sih masih dematuna timro mulana loke masih kurang sebelah subuh matidi sapa sulu-sulu masjid matinro ikro. Ini sama betul, tidak tidur di rumah loke sapa kamarana masih capa-capan matinro ikro. Kenapa? Di waktu inilah kita punya panca indera, suhu tubuh bekerja maksimal, diolah itu.
diolah. Memang menyama kumatin rok ini, menyama makasia, masih pak. Tapi begitu kita bangun, coba periksa tensi darata. Coba periksa tensi darata. Pasti dia bergejolak itu. Tapi coba lakukan sunnah Nabi. Setelah sholat subuh, kita baca Quran. Setelah itu berjalan. Maka Nabi tak safar. Jok kaki. Jok kaki. Sebagai perjalanannya orang yang sa'i safa marwah. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang paling baik juga ketika berdoa, yaitu waktu utama puasa. Berpuasa, banyak-banyak berzikir. Kenapa berzikir? Nah, sampai buai kosongi. Hati-hati kalau orang suka tensinya naik, aja lalu si salah-salah utama puasa. Apa sih jak guru tongok gitu? Kenapa? Mapolla matai koso buai. Mere nafsu, mere tensi. Makanya diperbanyak zikir. Diperbanyak zikir ketika kita berpuasa. Ya. Zikir yang terbaik ketika berpuasa adalah qiraatil Quran, baca Quran. Bapak Ibu jangan coba-coba anggap remeh. Cilaka kita rekod dalam satu hari kita tidak membaca Al-Quran. Terlalu berdosa kita di hadapan Allah. Madosa kiri Allah Ta'ala kalau dalam satu hari dia tak baca Quran. Kenapa? Al-Quran ini hukum yang paling tinggi yang Allah turunkan dalam muka bumi. Cuma berapa banyak manusia umat Islam yang mau baca undang-undangnya. Nah, tidak mungkin umat lain mau baca undang-undang tak. Nah, ini Al-Quran. Maka Allah Ta'ala wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'un wa rahmah. Mana salah? Jelas sekali Allah menurunkan Al-Quran ini syifa'un wa rahmah. Ada yang menerjemahkan syifa Al-Quran sebagai pengobat, obat yang terbaik. Obat yang terbaik. Mau ki apa? Engkaman kukurangnya. Mau ki anak yang cerdas, ada doanya dalam Al-Quran. Mau ki rumah tangga yang soleh, sakin mau doa ramah, ada dalam Al-Quran. Mau ki apa? Sukses dunia akhirat, ada dalam Al-Quran. Anak darata matuani dia pernah nikah, ada doa dalam Al-Quran. Bapak mau tambah istri, ada doa dalam Al-Quran. Kuleuki upitaki, tapi minta izin sama istri dulu pak. Jangan kami baca tak pernah gempu mana ke ibu gue gara-gara usah sajar panai maceram na podangi pak dongenda tambah istri. Eloki maga ada Al-Quran, di dalam Al-Quran semua ada. Dan sebaiknya ketika membaca Al-Quran itu dibarengi itatoi metuanna, baca artinya supaya matem-matem kita bukan sekadar dibaca tetapi dilihat juga artinya, karena bahasa Al-Quran bukan bahasa tak. Beda orang Arab baca Quran, biar tidak lihat terjemahan paham nih ya toh ini bahasa tak, bahasa Indonesia bukan bahasa Arab, bukan bahasa Al-Quran. Makanya kalau baca Quran lihat tuh terjemahannya. Saya orang Arab biasa dari gurta, pasana gurta. Kalau di rumah itu sering terjadi gunda gulana, mapala-pala sedih. Coba sering-sering baca surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na, dan seterusnya. Kemudian kuma kota-kota sedih, warta pas sedih, sapa dalil Allah Ta'ala kayak setengah mati. Baca surah Al-Fatah, idza ja'a nasrullah wa fath. Ini contoh bahwa di dalam Al-Quran itu ada semua jawabannya. Makanya ketika kita berpuasa, doa yang terbaik, zikir yang terbaik membaca Al-Quran. Peresa letak berapa kali kita baca Al-Quran dalam sehari, atau lebih banyak waktu tak habis pegang HP. Anak-anak tak bedeta, perhatikan itu. Jangan sampai terlalu banyak waktu habis karena hanya pegang HP, bukan baca Quran. Peresa letak, oh ternyata saya ini dari 24 jam 20 jam pegang HP. Bahkan tidak tenang kalau tidak bawa HP. Biasa lo nalo ke masjid lisu sika. Kenapa? Wal lupa HP ku. Karena bahaya. Apa namanya HP ku natanya makai terjadi tsunami di rumah. Kenapa? Ada nomor-nomor bahaya di situ. Nah, bapak-bapak ini biasa nih asalnya kuro balu bata. Padahal ya nomor rahasia ro.
Aja kamu nakai ibu goroy mo kada iga mata mo dire. Yan kita kurasanna balu bata oh ya anu roh. Bakal anu. Nah kadang kita begitu. Sudah mau ke kantor tak tenre mangi walupai HP ku. Tapi tidak pernah kita balik ke rumah tenre ya lupai kurata. Coba sekali-kali astagfirullah walupai kuraku. Tidak pernah begitu tadi. Tapi ku HP yang lupai. Masya Allah. Tende set di lido. Kenapa? Terlalu banyak rahasia dunia akhirat ada di situ. Runtuh dan tidaknya rumah tangga ada di HP. Nah ini hati-hati anak-anak Bapak Ibu. Saya pernah lihat, saya pernah tangani kasus suami istri cerai gara-gara HP anaknya. Gara-gara HP si pangiwangi antara ambo na anak gara-gara HP, bahkan dipukul anaknya, istri minta cerai. Coba hayana. Jadi tolong diatur. Tetapi tidak boleh juga kita larang anak-anak Pak. Nasabak wetun nama top. Wetun na ye, cuma diawasi. Ini riolo biasa talipong. Riolo ya makukue Masya Allah. Nah yang ketiga, berdoa ketika kita mau berbuka puasa. Nah ini isbiru wasabiru warabitu wattaqullah. Kulerita sabar tayi. Bagaimana menghadapi suasana ketika eloki buka puasa. Apa ya biasa ini masenat tubuta waktu telok buka tapi makota-kota matai. Okay. Masenat tubuta tulang tetapi matai matulili mita. Agana sapa be papa kojinna. Ini mawatai ya. Dia waktu nelo tamasigi na tamiman ni. Oh kure. Nasapa memang ni. Agana poji. Nah oleh karena itu saya berharap yang disebut-sebut tadi namanya untuk memberikan bekal puasa siapapun, bawa yang terbaik, berikan yang terbaik, makan kasih tahu guru tak kira-kira jamaah apa nasuka bepaga. Kalau disebut makanya ternyata onde-onde na poji 10 piring onde-onde 2 penne jalan kote cukup nih. Jangan bawa yang tidak suka. Karena Nabi mengatakan berikan yang terbaik. Tapi jauh lebih baik tidak disebut nama mata, tetapi kita bawa terus menerus kesempatan si palumbaki, karena bulan Ramadan adalah bulan palumbak. Nah oleh karena itu dalam Al-Quran mengatakan duribat alimul dzillat wa innama fikmu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Celaka kita ini kecuali akan dua masa. Pegang dua hal yang paling terbaik dalam hidup kita, yaitu hubungan kepada Allah dan hubungan kepada sesama manusia. Dua hukum ini harus tegak lurus, tidak boleh intervensi. Bagaimana hubungan tak dari Allah Ta'ala. Islam mengajarkan hablum minallah wa hablum minan nas. Ulama menafsirkan, para pakar hukum memberikan pendapat bahwa 3 hukum yang dijaga: hukum kita kepada Allah, hukum kita kepada sesama manusia, dan hukum kita kepada sesama alam semesta. Allah, manusia, alam semesta. Insya Allah memori barakat. Inilah Bapak Ibu dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau mungkin ada 1-2 yang kita mau perbincangkan, diskusikan dari ibu-ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Ibu mau bertanya apa saja, silakan. Atau mungkin ada pembimbingan skripsi, boleh. Ibu-ibu ada yang bertanya, Bu? Ibu, oi, ibu, matiin rumah nak kamu mundri. Dema, alhamdulillah. Ada yang mau bertanya, Bu? Ibu dulu, ibu. Iya. Ini juga saya sampaikan ibu-ibu, salah satu etika atau kita semua, salah satu etika bermajelis taklim ketika Andre Guruta siapapun di depan sini, siapapun yang memberikan pengajian kajian, maka fokuskan pendengaran tak, fokuskan mata tak, fokuskan hati tak untuk mendengar. Nabi pernah menegur sahabat. Dan dilaporkan kepada Nabi, ya Rasul, ada sahabat kita itu ketika mabereki pengajian, baca Qurannya. Apa kata Nabi?
perbuatannya itu mulia tapi tidak beradab. Perbuatannya mulia tapi tidak beretika. Coba itu. Padahal apa dilakukan? Baca Quran. Tapi sementara ada pengajian. Ini etika Bapak Ibu, ampe-ampe ya. Kalau ada pengajian angka lalui. Karena ini majelis taklim, majelisnya para malaikat, bukan manusia. Jadi sesungguhnya orang yang hadir majelis taklim, makomnya itu lebih tinggi daripada malaikat. Makomnya. Makanya Nabi tidak salah mengatakan manusia itu nanti bisa lebih tinggi daripada malaikat, tapi bisa lebih rendah daripada binatang. Apa yang membuat tinggi dan rendahnya? Ampe-ampe. Karena ampe-ampe ini hukum yang paling tertinggi. Nasabah kudega ampe-ampe tapa lenya sirita, kudega sirita akan nasenah. Nah inilah iman yang luar biasa pada diri kita. Sesungguhnya malu siri adalah bagian daripada iman. Artinya kudega sirita bukan kita orang beriman. Nah, lihat nih contoh-contoh sekarang penggawa-penggawa negara itu jelas-jelas koruptor, masih mau jadi caleg. Jelas-jelas pelanggar etika mau jadi pemimpin. Ini tanda bahwa krisis kepemimpinan. Coba kita baca sejarah Umar ibn Khattab. Bagaimana ketika dia jadi khalifah, dia mengatakan saya tidak merestui kalau ada saya punya anak keturunan yang jadi pengurus pemerintahan. Bahkan dia meminta saya tidak akan memimpin ke depan lagi. Semua mengusulkan anak tak cocok, tidak bisa. Cukup saya nanti diadili di hadapan Allah. Karo ampero Pak. Karena tahu bagaimana amanah itu berisiko di hadapan Allah. Ya maka kau tahu mulai dari suami, anak, istri, cari mana menantang amanah. Dan banyak, mohon maaf, ini banyak terjadi mulai suami, anak, istri, minitu, semua jadi caleg. Bahayanya kalau di akhirat nanti Pak, itu lumana batu, saya disalah itu lumana, saya diboleh turun, istrikan. Umar ibn Khattab ketika beliau khalifah, semua sahabat sepakat anak tak cocok menggantikan kita. Tapi apa kata Umar ibn Khattab? Cukup saya yang dihisab di hadapan Allah. Kalau cukup saya yang dihisab oleh Allah. Karena memimpin itu adalah resikonya berat di hadapan Allah. Jangankan memimpin orang, memimpin diri sendiri berat. Bagaimana kita pertanggungjawabkan mata ini? Bagaimana pertanggungjawaban kita di hadapan Allah tentang mata kita ini? Ini dosa yang paling besar nanti ada di sekitar kepala ini. Tapi rata-rata yang menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam yang hina adalah antara lutut dan pusat. Antara lutut dan pusat. Nah, oleh karena itu memang perlu kita lakukan taubatan nasuha secara nasional ini. Harus usaha muhasabah. Ya rodende kekhawatiran Nabi saya katakan mulai muncul satu persatu. Tanda-tanda akhir zaman. Orang tidak malu lagi berbuat zina. Orang tidak malu lagi berbuat dosa. Perselingkuhan di mana-mana. Ini saya katakan tadi. Dena na isa tege benena to lainnya. Dena na isa tege benena tege ganda. Tidak nak tahu lagi mana suaminya orang. Halal nalulu mana. Yang penting dia senang, yang penting dia damai, yang penting dia tentram. Cilaka. Ya ibu-ibu ada bertanya Bu. Jadi mulai besok kalau bisa, ketika guru siapapun pengajian, jangan ada baca Quran dulu. Bukan dilarang, tetapi ayo masukkan dirita pitama aleta rilalena makomnya para malaikat. Al majlisul ilm huwa majlisul malaika. Nah yakia majlis ilmu, majlis taklim, majlisnya para malaikat. Jadi bapak ibu yang hadir saat ini menempati makomnya para malaikat lebih di atas. Nih diamalkan. Ibu-ibu ada bertanya? Ibu tidak ada? Ada? Silakan. Jangan sampai nanti dapat hadiah umroh gratis. Ya alhamdulillah, saya kebetulan punya travel bukan promosi. Insya Allah travel kami saya sendiri pemiliknya.
Salah satu program kami adalah mengumroh gratiskan satu imam masjid, yang kedua guru pangaji, yang ketiga penjaga masjid. Alhamdulillah sudah kami lakukan itu. Tetapi yang betul-betul imam masjid, apa mereka itu imam masjid pengusaha ayat dana tamanya. Banyak imam masjid tokona mereka ayat tidak masuk. Ya, imam masjid betul-betul imam masjid, guru pangaji yang betul-betul guru pangaji. Gajinya hanya gola celah sebagai gola putih seulang. Kalau semua kurang TV kabel di wajah telurat mau sebu ini home telurat mau sebu siulang. Guru pangaji gola celah misi bawa kopi. Kasihlah sempurna agama ini. Makanya tidak salah kalau pesantren itu harus mahal. Maka dari kota Farid Mangkosok, pesantren harus bukan jadi wadah yang murah. Kalau mau kalian anak masuk surga dan penyebab kita masuk surga, pertama anak pesantren. Pesantren tidak boleh murah, harus mahal pak. Kun itu jihad tak. Ini tambahan. Ibu-ibu silakan. Ya, tidak ada mic di. Ada mic. Tapi. Ya, saya semangat kalau ibu-ibu begini, masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada ada pun yang kami mau tanyakan yaitu bagaimanakah hukumnya kalau diambil suaminya orang Ustaz? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi tahu ya. Bagaimana hukumnya kalau diambil suaminya orang? Suami bele-bele ya tuh. Kalau ada suami orang diambil sama orang lain, suami bele-bele ya tuh. Pertama, kalau yang ambil itu janda, sunnah ji. Kalau yang ambil suami tabu, ya kalau yang ambil suami itu janda, maka lagi cocok gi dan apa bapak-bapak. Kalau yang ambil itu suaminya orang janda, berarti ibu atau suami itu beramal. Kenapa? Janda lepas hukumnya, bebas pulsa, bebas connecting. Tapi kalau yang ambil itu suami kita adalah istrinya, suaminya orang lain, haram. Faham nih? Kalau yang ambil suami kita, mohon maaf, yang ambil suami orang itu istrinya suami orang lain, artinya masih ada ikatan nikah itu perempuan dengan suaminya, haram, zalim, sesat, binatang. Karena masih ada ikatan. Makanya kenapa Islam itu tidak mengharamkan yang namanya poligami? Karena jelas. Tapi poliandri haram. Karena yang melahirkan siapa bu? Ibu atau bapak yang melahirkan? Ibu. Tanya bapak. Bapak majana nih. Bapak itu bekerja saja, yang proses ibu. Makanya jangan heran kalau kadang itu lebih tua istri daripada suami. Karena yang paling rempong adalah istri. Suami bekerja santai ji. Tapi istri, masya Allah, tak bongkar kiri kanan kasih. Jadi sekali lagi saya jawab, kalau yang ambil itu suami seorang istri adalah istrinya suami orang lain, haram hukumnya. Dan ini banyak terjadi karena terlalu banyak istri kabeleng-beleng. Istri kajili-jili, tidak faham hukum, istri yang tidak bersyukur. Dan inilah kekhawatiran Nabi
kemaksiatan dilakukan di mana-mana. Saya di kantor saya sering datang minta bantuan hukum. Saya tanya statusnya. Masih ada cerita? Saya ada, Pak. Baru kenapa? Mau nikah. Sebenarnya agama tidak melarang, tetapi harus beretika. Hukum tidak melarang seorang suami menikah lagi dengan catatan kau lihat itu wanita, apakah wanita yang kau nikahi itu tidak ada kaitan hukumnya lagi, artinya bebas. Yang kedua, teleponi jolo beneta. Tapi mak, eloka boti, langsung repah HP tuh. Jadi itu haram, Bu. Dan kita yang penduduk Segeri Mandale, kalau ada terjadi di kita ke tempat, ayo rame-rame kita lawan itu. Jangan biarkan beredar di Segeri Mandale itu, karena itu penyebab turunnya bala. Nega gunata mas supaya berjamaah kalau ada seperti itu, lawan itu sekuat semampu kita, sesuai kemampuan. Nah, bagaimana melawannya? Ada di sini namanya Majelis Ulama Indonesia. Lapor. Ada namanya Departemen Agama yang beliau guru tay. Ustaz, ada ini kejadian, lapor. Jamaah kita datang rame-rame hancur rumahnya orang, tidak boleh. Jangan melakukan perbuatan baik dengan cara yang buruk. Jangan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar dengan merusak sunnah dan hukum. Contoh, kita tahu ada seorang wanita mengambil suami orang sementara dia punya suami sendiri. Kita datang bakar rumahnya orang. Bagus tujuannya mengingatkan, tapi caranya yang salah. Kita negara hukum, bukan negara anarkis. Maka lapor ki. Satu, bisa lapor ke polisi. Dua, lapor ke Departemen Agama. Tiga, lapor ke Majelis Ulama Indonesia. Kucau mana nih ye? Napa nih kedo ki? Dia nggak mau buat ye. Lebih baik kita turun tangan. Asal memang nih kawalita mana? Noki. Lebih baik dia mati itu di dunia, dapat nanti mati di akhirat. Lebih baik dia jatuh darahnya di dunia daripada nanti disetrika di akhirat. Kalau terpaksa kucau ini sesambui mapang aja ya, ini tosi masuk. Begitu Budi, Ibu. Kesimpulannya haram. Wanita kabelembele itu perlu diruqyah. Ya, bawa di ustaz di pesantren diruqyah roh. Ya. Mungkin terlalu banyak jin di mulutnya. Ya. Dan rata-rata wanita seperti itu wanita tidak bersyukur. Termasuk bapak-bapak, tanya mah ke dalam kunrai. Bapak-bapak itu. Makanya itu Pak, di dalam kubur itu laki-laki itu kalau sudah 3 hari ondernya yang hancur apa Pak pertama kalau bapak-bapak? Apa yang hancur pertama Pak kalau sudah 3 hari di dalam kubur? Agana, matana ku bapak-bapak. Kenapa? Ini nikmat dan ujian paling besar. Kamata-matai. Kalau istri, ibu, kalau meninggal di 3 hari onder yang pertama hancur apa? Ibu, apa ibu yang pertama hancur kalau ibu itu meninggal? Apa yang pertama hancur? Timunna. Kenapa? Karena memang nikmat yang paling besar dan ujian paling besar pada wanita timunna, katimu-timui. Oke? Udah cocok. Jadi tadi jawaban saya nyatakan itu perbuatan yang haram, maksiat besar. Dan itu banyak beredar di kalangan kita sekarang ini. Wa iyadu billah. Mudah-mudahan kita berlindung dari hal itu. Ya silakan Bapak-bapak. Buang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Iya, ini pernah kami lakukan dialog tentang hakikat dan tujuan dikeluarkannya undang-undang perlindungan anak. Ya. Sesungguhnya hukum itu sebenarnya untuk menata, menuntun, menenteramkan. Itu dasar hukumnya. Cuma itu tadi saya katakan pendek mega undang-undang
Ya, contoh undang-undang perlindungan anak, pedek maega anak-anak kurang ajar, baik kurang ajar kepada orang tuanya, termasuk gurunya. Jadi sekarang ini kalau kualitas pendidikan kita ini menurun, jangan heran. Kemandirian anak-anak tidak bagus, beda kita dulu. Ya, saya kasih contoh seperti di Mangkoso. Ini biasa di Bogor Sesamui, pesantren betul. Latihan militer, kemandirian. Naumul pakai guruta, ialah baraka ya rom. Nimi cuiki ialah baraka. Dihukum hormat bendera sampai siang, ialah baraka. Kenapa? Karena pesan nama Toto Matuata. Apapun yang kau rasakan, apapun yang kau alami, ikhlas kuncinya. Tapi maka begitu muncul undang-undang perlindungan anak, Masya Allah. Coba cek itu Pak di lembaga-lembaga Pangkep, Maros, Makassar. Salah satu pasal yang menyebabkan orang masuk ke dalam penjara karena perbuatan pelanggar undang-undang perlindungan anak. Ya, banyak Pak di Bandung juga begitu. Ya. Coba cek, hampir semua lembaga lapas itu ada itu pasal itu. PD Maiga pelanggar. Nah bagaimana kita menyikapi? Ya memang serba salah. Serba salah kita Pak. Ya guru kasih elu mangamparang. Biasa tuh masih Pak PCD. Tapi kapan itu? Karena ini anak-anak tahunya dia pernah baca undang perlindungan anak. Nah lapor. Apalagi kalau ada bukti visum, polisi pun akan terima laporan kalau ada fakta, bukti. Oh macam-macam kue. Nah mungkin tidak apa-apa sih. Tapi macam-macam di visum, foto, buat laporan, diproses 6 bulan, 8 bulan. Jadi banyak bagaimana menyikapi. Kalau saya pribadi sebagai orang hukum, ikuti dan hati-hati. Ikuti dan hati-hati. Jangankan anak orang lain, anak tersendiri bisa membuat kita celaka kalau kita tidak ini. Itu disampaikan Nabi, anak itu anugerah, amanah. Tetapi anak bisa membuat itu orang tua naik derajatnya, bisa juga hancur derajatnya di dunia, bahkan di akhirat. Makur kau buang. Jadi ikuti dan hati-hati. Tapi silakan. Apakah bisa baca Quran pakai HP? Kalau ditanyakan apa boleh? Boleh. Bisa. Tetapi kalau ditanya apakah sama pahalanya baca Quran pakai HP dengan Al-Quran langsung kita pegang? Pasti beda. Pasti beda. Jadi tergantung pertanyaan. Apakah boleh saya baca Quran pakai HP? Kalau pertanyaannya boleh atau bisa? Bisa dan boleh. Ya. Tapi kalau bicara tentang pahala, ya pasti beda Pak. Di HP ini kan banyak sekali makhluk kalian lain. Engkana jungkiri balie, engkana magai, engkau tu kurang lalang. Bedakan dengan Al-Quran, tidak ada macam-macamnya. Pasti beda dari sisi fadilah. Pasti beda dari segi ada ampe-ampe. Sama kalau orang baca Quran sambil jalan dengan duduk. Apakah boleh orang baca Quran sambil jalan? Boleh. Tapi jauh lebih boleh, lebih bagus kutudaki. Lebih bagus lagi menghadap kiblat. Kalau ini adab. Hukumnya boleh. Tapi dari sisi etika atau adab pasti berbeda. Pasti berbeda. Apakah boleh saya baca Quran sambil tidur? Boleh. Bagaimana pahalanya? Pasti beda dengan orang yang duduk rapi, senam mengeluh betul lain. Apakah boleh saya baca Quran sambil menghafal? Boleh. Tapi jauh lebih afdal orang baca Quran sambil membaca naik tamat-tamat Quran. Karena perintah Allah ikra. Baca, bukan ihfaz, hafali. Persoalan hafal itu hidayah dari Allah, pamase. Tetapi yang utama ikra, baca. Semua orang bisa baca Quran, tapi tidak semua orang bisa hafal Quran. Makanya hafal Quran pamase, bukan kewajiban. Tapi membaca kewajiban. Jadi kalau bisa Pak, jangan terlalu baca Quran lewat HP.
Kau dengi perikanto kayak Al-Quran ada kalau Al-Quran kecil itu. Tapi ini juga hati-hati jangan sampai di parikantongi. Hah? Matuani. Oh iya. Syukur maraja. Iya. Kumatuani Pak. Berarti itu nikmat yang sudah terukur. Iya. Jadi ada Al-Quran juga besar itu. Iya. Disiapkan. Iya. Kalau tidak mampu kacamata nasabah utuna makruh. Iya. Beda umur tahun 40 tahun yang lalu. Iya. Jadi begitu Pak. Pertanyaannya boleh dan bisa boleh. Tetapi jauh lebih afdal kuma baca Quran nama tu baca langsung. Ya. Terakhir, siapa lagi? Ya, masih ada Ibu. Ya Ibu, agak ngaras ya. Ibu. Kalau ibu-ibu bertanya itu ekstrim sekali itu, menusuk. Setelah kita sholat dua berjamaah insyaallah. Terima kasih Ustaz atas doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa namanya Bu? Siapa nama tak? Ada dan Hayati. Haja Nur Hayati, Ibu Ati, ya Ibu Hajati. Yang saya tanya Ustaz itu kalau membaca Al-Quran Ustaz katanya kalau lagi bersuara tak sah. Iya, iya. Bagaimana? Ya. Apakah membaca Al-Quran dengan tidak bersuara itu tidak sah? Di dalam baca Al-Quran tidak ada rukun sah wajibnya. Mau besar surata, mau kecil surata, tidak ada masalah. Tergantung situasi dan kondisinya. Kalau di Madinah ki baca Quran besar surata ditegur ki. Sirri. Kenapa? Tidak boleh mengangkat suara kita lebih keras daripada suara Rasulullah. Tapi kalau di pesantren, icambotosi guruta, ngacambuk yang dari guruta, kudega masuk sadata. Karena harus besar. Kenapa? Ada di tarbiyah, ada pendidikan di situ. Akan jakam maki baca Quran magare makanya di Mangkosa itu kalau waktunya maka pala memang guru tak suruh kita kasih kencang-kencang. Kalau mana parutu ngiren-ngiren masgi jadi suruh kita menghadap dinding itu. Allah napa mengaji ki supaya kadang itu cepat kita menghafal nasab marangkalinga itu dan culinge mapau timue marangkalinga dan culinge hati bergetar langsung masuk dihafal. Tapi kuma baca Qur'an kurang pahalanya. Kenapa? Sebaiknya membaca Al-Quran kita membaca orang juga dapat pahala. Karena yang membaca, yang mendengarkan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hebatnya Al-Quran. Beda ku lagu-lagu dandu. Pada yang kalinya pede makerek-kereki. Tapi Al-Quran dibaca, yang membaca dan yang mendengar semua dirahmati oleh Allah. Diampuni dosa-dosanya sebanyak bacaan tak. Jadi kalau pertanyaannya apakah tidak sah kalau baca Quran tidak bersuara? Bukan persoalan sah dan tidak sah di situ. Tetapi tentang etika, adab. Ya, bisa saja silakan mau baca Quran aleta. Kita baca Quran untuk diri kita, tetapi seke baca Quran saja tidak mau bagi-bagi apalagi waramparana. Ya tuh? Cocoki. Kita minta sedekah baca Quran saja tidak mau, apalagi mau bawa kota amal masjid ke rumah. Nah ini juga Bapak Ibu tolong kota amal ini jangan sampai lewat di pantai. Kalau bisa makin meningkat. Kalau yang bawa 10.000 ya mungkin masuk surga nanti tidak ada AC-nya, tidak ada dipasangnya, hanya kamar biasa aja. Yang bawa 50.000 insya Allah kamar ada lampunya, ada kipas anginnya. Kalau yang bawa 100.000 kamar magelo, ada AC-nya, ada dia punya televisi, tapi kamar mandinya di luar. Yang bawa 150.000, kamar nama gelo, tempat tidurnya spring bed 2 lantai, ada AC-nya,
angka topa tipinna, kamar mandi di dalam. Pilih mana kira-kira Bapak Ibu? Pilih mana? Kalau disuruh pilih tadi, kamar yang mana magalo sedih? Kamar tega Pak, Ambo. Kamar yang terakhir nih, maloa kamarakna, angka asena, angka totipinna, kutola ala wesena. Manyamu kamarnya, maka mulai sebentar tingkatkan isi celengata. Iya. Aja nak kasih 2 sebutan loko-loko TV. Coba itu pembeli angka doi balanca tamak pangelita yang urutan kelima. Ya Allah, ini saya mau bawa sebentar malam itu. Ternyata yang masuk uang merah, ya nanti TV. Ya Allah, saya mau bawa sebentar malam ini untuk taruh. Dan coba mapalumba ki mana lebih besar celengannya, ibu-ibu atau bapak-bapak. Kita gare. Ya. Saya tadi lupa dengarkan bagaimana si celengannya, dari ibu-ibu berapa, bapak-bapak berapa. Apa biasa itu ibu-ibu lebih banyak ibu-ibu daripada bapak-bapak. Kenapa? Padahal yang pegang uang bapak-bapak. Kenapa bapak-bapak sedikit? Nasabah nataro cede panggil kaluru. Ya, alhamdulillah. Jadi itu Bu ya, sedekah dengan baca Quran. Kalau tidak ada kita punya kekuatan, tidak ada harta, ada orang maga-maga, sedekah dengan baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Quran. Yasin wal Qur'anil Hakim. Ini hari Jumat. Baca surat Al-Kahfi sebelum sholat Jumat. Walaupun hadis Nabi mengatakan baca Quran sebelum terbenamnya matahari Jumat, tetapi afdalnya baca surat Kahfi sebelum dibacakan khutbah Jumat. Itu pahalanya luar biasa. Terima kasih. Syukur kapadi selesai. Mari kita berdoa, berzikir pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma shalli ala Muhammad, la ilaha illallah, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna adh-dhalimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير يا مجيب السائلين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. واكتب السلام على جميع إخواننا المسلمين في ملتزم سكر والنلل. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله والحمد لله رب العالمين. ببركتنا الفاتحة. صلاة الضحى. جامع رحمكم الله.